Oke. Oke. Ini kita mau buat video yang sangat tidak berguna sebetulnya. Obrolan-obrolan tidak berguna. Jadi kita mau ngebahas soal kapan sih pertama kali kita punya uban. Jadi aku kemarin tuh awalnya nggak sengaja ya. Pas di kantor ini lagi berkaca di dekat kamar mandi pantry, terus pas aku lihat gini kok ada yang putih rambut aku gitu. Tapi bukan nggak sedih sih, karena menurut aku sih unik aja gitu. Di usia yang udah kepala 3 lewat banyak, tiba-tiba udah punya uban gitu sih. Kalau orang kan mungkin banyak yang apa yang kayak nggak pede, terus rambutnya dicat tiba-tiba. Kalau menurutmu uban itu buat kita ya gimana sih, maksudnya jadi aib atau buat kita jadi nggak pede atau gimana sih? Jadi ini versimu lah. Nah, jadi awak juga pernah udah ada uban. Itu pertama kali sadar ada uban itu kayaknya sih awal-awal tahun ini ya kayaknya. Kayaknya awal tahun ini. Awal tahun ini kalau nggak salah ya. Jadi tuh lagi nyisir ya, lagi kacaan juga, lagi nyisir terus. Waktu kan kalau nyisir tuh kan biasanya rambutnya dibelah-belah gitu kan, biasanya gitu kan. Nah, tiba-tiba waktu disisir belah sini, ada satu helai kok kayaknya bersinar-sinar gitu pas di kaca kan. Terus waktu diambil, dilihat, oh ternyata itu uban. Dan itu panjang. Panjang, satu helai. Berapa senti tuh kira-kira? Gimana ya, karena aku kan panjang kan, jadi tuh kayak 30-an satu poni mungkin lah ya, mungkin segini. Nah, waktu pertama kali ngelihat uban itu rasa kayak, wah, udah ubanan ya gitu. Cuman ya tadi kayak abang bilang tadi, bukan sesuatu yang disedihkan gitu. Cuman kayak, wah, ternyata aku udah ada uban gitu kan. Cuman rasanya tuh kayak gimana ya? Nggak sedih sebenarnya, nggak sedih. Tapi waktu itu mungkin kayak agak shock mungkin ya. Oh, ternyata aku udah punya uban gitu. Udah memasuki usia tua. Iya gitu. Dan seperti tadi tuh umur 30 nambah-nambah. Tapi punya ubannya tuh ya sih bukan sesuatu hal yang memalukan sih menurut aku. Tapi kalau aku ngerasanya kayak apa ya, kayak seksi gitu sih. Soalnya aku ada 2 kayaknya kemarin tuh ubannya. Nah, ini ada nih. Oh iya itu ada dua. Dan itu waktu lihat uban itu aku ngerasa kayak, wah ini kalau kan itu kan di sini tuh. Di sini. Depannya. Depan di area poni. Itu tuh kalau lebih banyak dikit terus menumpuk itu kayak keren sih, kayak storm. Itu kayak bakal keren sih. Cuman nggak tahu nih bakal nambah banyaknya cepet atau enggak ya kan. Tapi sebenarnya uban tuh gatal nggak sih bang? Nah itu juga sih. Jadi kalau orang-orang yang zaman dulu kayak orang tua kita mungkin gitu ya bilang kan uban itu apa sih, kayak ngerasa gatal gitu, mesti digaruk gitu atau dia apa sih namanya, dicabut pakai pinset gitu. Tapi yang kurasa sih mungkin karena baru 2 kali ya, jadi nggak ada ngerasa gatal sih. Benar. Mungkin kalau banyak pengaruh kali ya, atau gimana? Atau pola kita sampun juga berpengaruh nggak sih sebenarnya menurutmu? Kayaknya menurut aku sih nggak ada pengaruh sih kayak yang uban sama rasa gatal di kepala tuh. Mungkin rasa gatal yang dirasakan orang-orang tua itu satu mungkin sugesti ya. Karena orang-orang tua kan bilangnya kalau ada uban tuh gatal, jadi harus dicabut gitu kan. Sementara kayaknya ada juga sih orang tua yang lain yang nggak cabut uban tapi dia ngecat gitu kan. Dan tidak merasa gatal. Berarti kan tidak semua orang merasa uban itu gatal. Mungkin itu adalah sugesti. Kedua mungkin karena kebersihan kulit kepala juga sih. Jadi mungkin orang-orang yang ngerasa kalau dia beruban dan gatal itu mungkin karena kulit kepalanya kotor. Dia mungkin berketombe atau gimana gitu. Berminyak lagi berminyak kepalanya gitu. Jadi
rasanya gatal dan dia mungkin ngerasa ini ubannya yang Gara-gara gatal uban gitu. gitu Jadi dicabut gitu. Paling gara-gara ini ya banyak minyak di kepala jadi. Bisa jadi ya salah satunya kan kayak ketombe gitu. Kurang bersih lah. Mungkin begitu. Soalnya kan biasanya kalau orang-orang tua kita di zaman dulu kan sering tuh kayak tiba-tiba datang nih ngasih pinset. Cabutnya dulu nih uban gitu. Dapat upah 1.000. Dapat upah ya? Dapat upah. Nah aku dulu ada juga sih dapat upah, tapi kalau aku bukan di uban sih, suruh mijit gitu. Makanya kalau ngelihat ada orang yang ubanan terus kayak panik suruh dicabut gitu, sebenarnya kalau yang ku tahu kalau dicabut malah makin jadi tambah banyak ya kan? Sepertinya sih gitu ya. Iya sih. Karena dia kan uban itu kan tercipta karena pigmen. Kalau salah rambut yang udah ini ya, udah mulai berkurang atau gitu apa sih ya. Itu. Kayak ini nggak tahu nih, apakah setahun 2 tahun lagi makan banyak. Cuman bukan yang panjangnya pula ya kan, yang pendeknya dia. Iya sih. Nah, sampai ya kita lihatlah nanti. Jadi menurutmu uban itu aib atau enggak? Gitu? Enggak. Tidak. Aku ngerasa uban itu bukan aib. Itu ya itu hal yang normal sih, alamiah tubuh kita kan. Itu alamiah sih, bukan aib sih. Bukan aib. Tapi kalau mau dicat juga ya nggak masalah juga kan, selagi ya nggak masalah sih kayaknya kalau dicat juga nggak masalah. Tapi kalau secara agama nggak boleh dicat dengan sesuai warna rambut awal ya? Iya. Mungkin kalau ada uban terus dicat jadi warna merah atau warna biru ya kan nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya. Pirang gitu kan, separuh gini, nggak jadi kayak anime. Nah nanti kita tunggu ya setahun lagi masih hidup nih, updatean ubannya kita buat. Betul. Apakah makin banyak? Tapi ternyata uban itu tumbuhnya itu bersatu helai ya, satu helai atau mungkin bertahap. Nah itu. Soalnya punya aku sih dia kayaknya misa-misa nih. Ini ada pendek satu. Kan satu helai itu uban pendek. Kayaknya di depan berarti lebih dari 2 kayaknya. Tapi sampai sekarang sih nggak ada ngerasa gatel ya? Nggak ada sih. Iya ya, aku juga nggak ada sih. Kalau yang dirimu bilang apa? Yang kata salon? Itu karena kulit kepalaku kotor, berminyak. Jadi tuh kata dia ketombe basah. Itu bahasanya gitu, ketombe basah kalau kata orang salonnya itu. Tapi sebenarnya minyak rambutnya kulit kepalanya tuh berminyak. Itu dibilang penyebab uban gitu? Enggak, bukan. Penyebab salah satu rambutku rontok. Jadi penyebabnya salah satunya adalah karena ketombe basah itu katanya. Nah, ketombe basah itu tuh berminyaknya itu gitu. Jadi dia bilang ada 2 jenis ketombe kering sama ketombe basah. Ketombe kering itu yang kalau kita garuk-garuk ada jatuh. Kayak apa ya bilangnya itu ya? Serbu-serbu. Iklan sampo itu kan. Nah, itu kayak parutan ini lah ya. Nah, kalau misalkan ketombe basah itu dia yang kalau kita garuk ada lemak-lemaknya di kuku. Itu ketombe basah katanya. Itu sebenarnya kalau aku itu minyaknya sih, minyak kulit kepala. Jadi kalau yang dikasih tahu cara mengatasinya gimana kalau di kasusku itu itu harus keramas setiap hari. Karena kulit kepalaku betul-betul yang berminyak. Jadi dia bilang kalau bisa sih keramas setiap hari gitu. Dan alhamdulillah sekarang oke sih, nggak malah yang ya rontok, tapi rontoknya normal. Biasa kan kalau normal kan katanya rontok itu kan satu hari tuh 100 lah itu ya. 1 helai kurang lebih kan. Kalau aku gitu juga sih, maksudnya aku malah kalau nggak tiap hari nggak keramas malah ngerasa kayak nggak enak gitu rambutnya, kayak lepek, berminyak kan. Iya. Ya memang cara ngatasin minyak ini kan bisa jadi apa namanya, kalau habis apa tuh dikeringin dulu entah pakai air dryer gitu bener, kan. Bener. Jangan tiba-tiba langsung pakai helm misalnya gitu berangkat. Kayak pakai jilbab langsung lagi basah-basah langsung pakai jilbab gitu kan. Itu mungkin ngebuat rambutnya juga istilahnya apek ya. Iya. Jadi bau gitu ya kan. Nah, itu mungkin salah satu faktor kulit kepalanya berminyak. Berarti dengan adanya
uban ini nggak masalah ya? Nggak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Aku masih merasakan ada excitednya bahwa wah udah beruban ya gitu. Nanti sampai sekarang pun kalau lagi sisiran, wah masih ada gitu. Berarti nggak mau dirimu cabut ya, biarin aja ya? Nggak, biarin aja. Mudah-mudahan kalau misalkan nanti ada lagi, maksudnya di tempat yang sama, jangan bisa gitu ya. Jangan bisa ya, kalau di tempat yang sama aja gitu, di kelompok ini gitu kan. Jadi keren. Yaudah nanti di season 2-nya kita bahas lagi deh soal masih kita bahas uban aja atau enggak sih? Kita lihat nanti. Kalau misalkan ada nambah lagi ubannya yang di tempat-tempat yang keren, mungkin kita akan bahas lagi. Udahlah, kayaknya segitu dulu deh videonya. Nanti kalau misalnya viewsnya banyak, kita update deh video soal ini ya. Makasih ya. See ya.